Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deden Dwi Nur Cahya, dengan NPM 25150502032. Saya dari kelas TGLB. Di sini saya akan memaparkan apa saja materi yang saya dapatkan selama setengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, untuk yang pertama itu ada pendidikan Pancasila. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan, kepribadian, serta keahlian sesuai bidangnya. Melalui pendekatan student center learning, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berpengetahuan, berkarakter, serta terampil, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup serta dasar membangun profesionalitas dan kewarganegaraan yang baik. Lanjut, tujuan. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi itu ada: satu, memperkuat Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, itu ada memberikan pemahaman atas nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, itu ada mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran Pancasila. Dan yang keempat sekaligus terakhir, itu ada membentuk mahasiswa beriman, berakhlak mulia, nasionalis, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter Pancasila. Kemudian, adapun visi misi dari pendidikan Pancasila, yaitu untuk visinya itu adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian misinya itu adalah satu, mengembangkan potensi akademik peserta didik, dan yang kedua itu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga itu membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Lanjut. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut, baik dari segi kebijakan maupun implementasinya, dan juga Pancasila semakin tergerus dalam kehidupan bangsa. Terlihat dari maraknya korupsi, dekadensi moral, narkoba, krisis lingkungan, disintegrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ancaman terorisme. Jadi, dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran kebangsaan, moralitas yang kuat, serta daya tangkap terhadap ideologi asing yang negatif. Kemudian, ruang lingkup materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu mencakup materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mencakup berbagai bidang kajian yang saling berkaitan dan mendukung pemahaman komprehensif tentang Pancasila. Di antaranya itu ada satu, bidang historis, bidang filosofis, bidang ideologis, bidang yuridis konstitusional, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan keamanan, serta bidang pendidikan. Kemudian, contoh sebagian pada bidang seperti bidang histori, salah satunya mempelajari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mengemukakan konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu, di bidang filosofis analisis nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila dan bagaimana nilai tersebut membentuk moralitas bangsa. Dan bidang ideologis diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lanjut. Jadi kesimpulannya, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan,
pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi estafet kepemimpinan bangsa. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Untuk yang kedua, itu ada materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Jadi, Pancasila itu adalah sebuah dasar negara di mana sistemnya itu merupakan sistem moral dan tolak ukur perilaku bangsa Indonesia yang telah berakar pada kearifan lokal sejak pra-kemerdekaan seperti gotong royong dan musyawarah. Sebagai ideologi terbuka, ia harus dipahami dan diterapkan untuk menjaga persatuan. Namun, penerapannya selalu menghadapi tantangan sejarah. Pada Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik. Di Orde Baru, ia disalahgunakan untuk kekuasaan otoriter di tengah KKN. Dan pasca 1998 di era reformasi, Pancasila harus melawan individualisme dan radikalisme. Kini, di era digital, tantangan terbesar datang dari norma dan kebiasaan baru yang berpotensi bertentangan dengan nilainya, sehingga menuntut generasi muda untuk terus berpegang teguh padanya. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk memahami bagaimana proses implementasi Pancasila mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan budaya pada setiap periode sejarah Indonesia. Kemudian untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masa lalu hingga masa kini. Terus itu untuk menganalisis perbedaan penerapan Pancasila pada tiap periode pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Lanjut. Dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan dan era awal kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila di masa pra-kemerdekaan adalah 1. Sudah eksis jauh sebelumnya. Nilai-nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila sudah hadir dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi. 2. Wujud nilai. Nilai-nilai tersebut meliputi semangat kebersamaan, gotong royong, penghormatan, dan kebiasaan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Lalu yang 3. Sumber. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari kearifan lokal dan kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nusantara, bukan konstruksi mendadak. Kemudian yang keempat sekaligus terakhir itu ada kedudukan, di mana kehadiran nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka. Lanjut, dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan dan era awal kemerdekaan. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, atau lebih tepatnya 1 hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan. Tantangan kali ini berawal dari adanya masyarakat yang tidak setuju dengan gagasan tersebut, sehingga timbul sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bertindak nekat untuk mempertahankan Pancasila pada saat itu. Tahun 1945 sampai tahun 1950, pada tahun ini terjadi aksi-aksi pemberontakan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Aksi-aksi tersebut antara lain: 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah salah satu kisah terkelam yang terjadi di Indonesia. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Dan yang terakhir adalah pemberontakan yang
dipeloporkan oleh Raymond Westerling. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama dan Orde Baru. Peran dan tantangan umum pada era Orde Lama itu ada: 1. Pancasila adalah dasar negara dan sarana pemersatu bangsa sejak kemerdekaan. 2. Penerapannya selalu menghadapi tantangan. 3. Generasi muda perlu menjaga nilai Pancasila di tengah globalisasi, teknologi, dan budaya populer agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Era Orde Lama itu ada kepemimpinan masa Soekarno. 2. Peristiwa kunci: penerapan Dekret 5 Juli 1959 dan dimulainya demokrasi terpimpin. Yang ketiga itu ada tantangan penerapan. Pancasila mengalami ideologisasi dan sering digunakan sebagai alat legitimasi politik penguasa. Dan implementasi Pancasila di Orde Baru. 1. Awal kekuasaan. Diawali dengan Super Semar 1966 yang menyingkirkan PKI dan menggantikan Soekarno oleh Soeharto. 2. Wacana resmi. Pemerintah mengusung penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen melalui program seperti P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Yang ketiga, Pancasila justru disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau legitimasi otoritarian. Karakteristik rezim itu ada: 1. Pembatasan kebebasan, di mana demokrasi dibatasi dan pers dikontrol. Yang kedua itu adalah pemusatan kekuasaan, di mana kekuasaan sangat terpusat pada presiden. Yang ketiga, korupsi. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tantangan era digitalisasi. Nilai utama mengenai implementasi Pancasila di era reformasi. 1. Penyebab perubahan, yaitu runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Yang kedua, dampak politik, yang dimana adanya terbukanya demokrasi yang lebih luas, adanya kebebasan berpendapat, dan penghapusan kewajiban asas tunggal. Yang ketiga, perubahan kedudukan Pancasila, di mana Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat politik penguasa, tetapi dikembalikan pada kedudukannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Tantangan nilai. Munculnya pergeseran nilai seperti meningkatnya individualisme, maraknya konflik horizontal, dan tumbuhnya paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Kesimpulan situasinya, implementasi Pancasila di era ini menghadapi hambatan serius dalam menjaga persatuan bangsa. Kemudian kesimpulan, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pedoman bangsa. Kedua, awal kemerdekaan. Pancasila menghadapi pemberontakan ideologi lain dan gerakan separatis, namun tetap menjadi pemersatu. Dan pada tahun 1950 dan 1959, demokrasi parlementer berakhir dengan Dekret Presiden 1999 yang menegaskan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian Orde Lama, Pancasila dipadukan dengan konsep Nasakom. Kemudian Orde Baru, Pancasila ditegaskan melalui penerapan P4 meski sering dipolitisasi. Era reformasi, yaitu membuka kebebasan, tetapi muncul krisis moral, korupsi, konflik sosial, dan melemahnya solidaritas. Dan yang terakhir, di era globalisasi dan digitalisasi, adanya Pancasila diuji oleh arus informasi, individualisme, dan polarisasi media sosial, juga berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan karakter. Baik, untuk materi yang ketiga itu ada peran strategis Pancasila membangun masa depan beradab, inklusif, dan berkeadilan. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
di Indonesia memegang peranan penting dalam sejarah bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, teknologi, serta dinamika sosial dan politik, Pancasila tetap menjadi landasan utama untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap relevan. Bangsa Indonesia menghadapi persoalan seperti kesenjangan sosial, intoleransi, dan menurunnya moralitas, sehingga Pancasila harus menjadi pedoman utama. Lanjut, adapun tujuan penulisan dari materi ini itu adalah menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar pembangunan bangsa yang beradab, kemudian menguraikan fungsi Pancasila dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan menggambarkan kontribusi Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial. Kemudian Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa. Pancasila terdiri dari 5 sila yang terkait menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu, membangun bangsa yang beradab. Beradab berarti menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pembangunan bangsa tidak hanya berfokus pada kemajuan materi. Pancasila sebagai pedoman mengembangkan pendidikan karakter, memperkuat toleransi, dan mengutamakan penghormatan hak asasi manusia. Dan Pancasila sebagai dasar masyarakat inklusif. Inklusivitas berarti memberikan ruang bagi seluruh warga tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, membangun masyarakat yang harmonis, demokratis, dan menjunjung tinggi kesetaraan hak. Lalu, pilar keadilan sosial. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pemerataan kesejahteraan, yaitu sistem ekonomi adil, di mana mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, dan kebijakan publik pro rakyat, itu mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, dan penghapusan kesenjangan, itu berupaya untuk menghapus kesenjangan sosial. Pancasila menjadi landasan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Relevansi Pancasila di era digital. Di era digital, Pancasila berperan strategis sebagai filter dalam menyaring arus informasi dan budaya asing yang masuk. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa, sekaligus menjaga etika, sopan santun, dan budaya bangsa. Pancasila menjadi fondasi masa depan yang inklusif, adil, dan bermartabat. Kesimpulannya, Pancasila fondasi masa depan Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan panduan hidup yang esensial untuk membangun Indonesia yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Nilai-nilainya membimbing kita dalam menghadapi tantangan global, menjaga persatuan dalam keberagaman, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan menginternalisasikan Pancasila, kita memastikan identitas bangsa tetap kuat dan relevan di era modern, menjadi landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Baik, kemudian ada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik.
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam materi ini itu ada kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik, serta penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini berarti setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, prinsip-prinsip Pancasila dalam pembentukan hukum. Prinsip-prinsip Pancasila mencakup 5 sila yang melengkapi dan menjadi kerangka etis bagi pembentukan hukum. Sila ke-1, bahwa hukum harus menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Kedua, menuntut agar hukum melindungi harkat dan martabat manusia serta menegakkan nilai keadilan. Yang ketiga, ada bahwa hukum harus menjaga persatuan bangsa, menghindarkan perpecahan, dan memperkuat integrasi nasional. Yang keempat, bahwa hukum harus dibentuk secara demokratis melalui musyawarah, sehingga produk hukum mencerminkan aspirasi rakyat. Dan yang kelima, mengarahkan agar hukum menciptakan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip Pancasila pada kebijakan publik. Yang pertama, sila pertama, kebijakan publik harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kedua, kebijakan harus menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menghindari praktik diskriminatif dan kekerasan. Sila ketiga, kebijakan publik harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Sila keempat, kebijakan harus dibuat melalui mekanisme demokrasi, partisipasi rakyat, dan musyawarah. Yang kelima, kebijakan harus menciptakan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan, serta kesempatan yang adil bagi semua. Adapun analisis kebijakan yang sesuai dan bertentangan, itu ada kebijakan yang sesuai dapat dilihat dari program yang berpihak pada keadilan sosial seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal, jaminan kesehatan nasional, dan perlindungan HAM. Namun ada pula kebijakan yang justru bertentangan, misalnya kebijakan yang diskriminatif, kebijakan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, atau peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi tanpa alasan yang jelas. Adapun Pancasila dalam konteks hukum internasional. Dalam diplomasi internasional, Indonesia sering mengangkat Pancasila sebagai dasar etika hubungan luar negeri, mengedepankan prinsip non-blok, perdamaian dunia, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini terlihat pada peran aktif Indonesia dalam ASEAN, PBB, dan misi penjaga perdamaian dunia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kebijakan luar negeri Indonesia dapat menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas internasional. Baik, terus yang kelima itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dan bertentangan dengan Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena nilai-nilainya menjadi pedoman moral, etika, serta dasar penyusunan peraturan dan kebijakan pemerintah. Namun, seiring perkembangan zaman, tidak semua kebijakan yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara lainnya, yang harus diwujudkan melalui beberapa prinsip penting. Pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap
menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. 2. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum secara seimbang. Ketiga, kebijakan umum dan politik hukum harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan ideologi yang menempatkan kesejahteraan umum di atas kepentingan individu tanpa terjebak pada paham liberalisme maupun kolektivisme ekstrem. Keempat, kebijakan yang dibuat harus berpijak pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Mengingat Indonesia bukan negara agama yang mendominasi satu kepercayaan, tapi juga bukan negara sekuler yang meniadakan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan politik hukum harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang menjunjung nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Lalu rumusan masalah pada materi ini itu ada apa saja kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, kemudian apa saja kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan Pancasila. Kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 1. Kasus korupsi Papa minta saham. Kasus Papa minta saham mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR kala itu, Setia Novanto, ke Majelis Kehormatan DPR. Dalam laporan tersebut, Setia Novanto diduga meminta 11% saham Freeport dengan imbalan membantu perpanjangan kontrak perusahaan tersebut di Indonesia serta mencatat nama Presiden Joko Widodo. Skandal ini terungkap dari rekaman percakapan antara Setia Novanto, Maruf Samsudin, dan Rija Chalid. Istilah Papa minta saham sendiri muncul sebagai sindiran terhadap tindakan tersebut, terinspirasi dari ungkapan populer Mama minta pulsa. Kemudian, penolakan jenazah COVID-19 bertentangan dengan Pancasila. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jawa Tengah, karena ia menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang terjadi di Swakul, Ungaran, Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan. Kemudian, kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan Pancasila. 1. Kebijakan tentang kebebasan beragama merupakan aturan yang menjamin setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan beribadah menurut agama masing-masing tanpa paksaan maupun gangguan. Contohnya tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2. Kemudian, pemilihan umum. Pemilu Luber-Jurdil merupakan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia yang berdasarkan 5 prinsip, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa curang. Dalam pelaksanaannya, pemilu ini memperlihatkan adanya sila keempat, Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena rakyat berperan langsung dalam menentukan wakilnya secara demokratis. Baik. Kesimpulannya, Pancasila memiliki peran fundamental sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila kebijakan tersebut sesuai, maka akan memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika bertentangan,
maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan, perpecahan, serta mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada perbandingan ideologi-ideologi dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Nulon, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ideologi Pancasila, ada banyak ideologi lain yang berkembang di dunia, yaitu ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Kemudian ada macam-macam ideologi, itu ada sosialisme, komunisme, dan liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Ideologi ini mengembangkan prinsip yang mendasar, yaitu 1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara. 2. Memungkinkan tegaknya tertib masyarakat dan negara atas supremasi hukum. 3. Memungkinkan lahirnya pemerintahan yang demokratis, penolakan terhadap pemerintah totaliter. Kemudian sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakat. Sosialisme sendiri mencita-citakan sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Tujuannya ialah untuk memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Lanjut, komunisme. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi sehingga komunisme juga disebut anti-liberalisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Jadi, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika barang di bawah dominasi partai. Dalam aspek ekonomi, 1. Liberalisme menekankan kebebasan individu tanpa campur tangan pemerintah. Peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Contoh, Amerika Serikat, Inggris. 2. Sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan sosial dan peran negara untuk pemerataan keadilan distributif yang diutamakan. Contohnya ada Swedia dan juga Norwegia. Kemudian komunisme, di mana ekonomi yang menolak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan peran negara dominan demi kolektivitas berarti negara, monopoli negara. Contohnya itu ada Vietnam dan juga Kuba. Yang terakhir ada Pancasila, di mana adalah peran negara yang ada dan tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Contohnya itu ada Indonesia. Dalam aspek agama, liberalisme yaitu kebebasan individu dalam berkeyakinan dan agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama. Contohnya Kanada juga Australia. Kemudian komunisme, di mana agama candu masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Contohnya Korea Utara juga Kuba. Sosialisme menekankan nilai-nilai keadilan agama, mendorong perkembangannya kebersamaan. Contohnya ada Swedia dan juga Denmark. Pancasila bebas memilih agama,
Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya ada Indonesia. Dalam aspek hukum, liberalisme. Setiap orang memiliki hak yang sama dan demokrasi liberal. Hukum untuk melindungi individu. Dalam politik, mementingkan individu. Contoh Amerika Serikat dan juga Inggris. 2. Komunisme. Menekankan pemerataan sosial dan demokrasi rakyat. Berkuasa mutlak, satu parpol. Hukum untuk melenggangkan komunis. Contohnya ada Tiongkok juga Korea Utara. Sosialisme. Menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan hak, juga demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Contoh, Swedia juga Denmark. Dan yang terakhir ada Pancasila, di mana demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu serta masyarakat. Contohnya Indonesia. Aspek pandangan terhadap rakyat individu dan masyarakat. Yang pertama ada liberalisme, di mana individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Contohnya Amerika Serikat dan juga Prancis. Komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Contohnya Tiongkok dan juga Vietnam. 3. Sosialisme, masyarakat lebih penting dari individu. Contohnya Swedia dan juga Norwegia. Dan yang terakhir Pancasila, di mana individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya, individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Contohnya ada Indonesia. Ciri khas. Liberalisme memiliki ciri khas penghargaan atas HAM, demokrasi negara hukum, reaksi terhadap absolutisme, dengan contoh negara itu Amerika Serikat dan juga Inggris. Kemudian komunisme memiliki ciri khas ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Contoh negaranya itu ada Tiongkok dan juga Korea Utara. Yang ketiga sosialisme yang memiliki ciri khas kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Contoh negaranya ada Denmark juga Finlandia. Dan yang terakhir ada Pancasila yang memiliki ciri khas keselaraan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Contoh negaranya ada Indonesia. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi bangsa menuju adanya keseimbangan ide dan gagasan, serta bersifat absolut, dengan memandang manusia dan kehidupan bernegara, sedangkan liberalisme, komunisme lebih bersifat mutlak atau totaliter, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.